Mantan bos Gojek itu terjerat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Tak tanggung-tanggung, proyek itu membutuhkan anggaran 9,9 triliun rupiah. Kini, dia dicekal oleh Kejaksaan Agung untuk dilarang bepergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Selain itu, terbuka pula peluang kediaman Nadiem akan digeledah Kejagung terkait kasus mega korupsi ini. Saya kira terkait apakah ada tidak upaya-upaya lainnya, katakan seperti penggeledahan, penyitaan terhadap kediaman yang bersangkutan, ini sangat tergantung dari kebutuhan penyidikan. Jadi saya kira ini menjadi wilayah penyidik. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Karena penyidik yang memahami terkait dengan substansinya, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harly Siregar, Sabtu, 29 Juni 2025. Di sisi lain, jika Nadiem ditetapkan menjadi tersangka, maka dia menjadi Menteri ke-9 di era Jokowi yang terjerat kasus rasuah. Sebelum Nadiem, Menteri Jokowi yang terakhir terjerat korupsi adalah Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Berikut daftar menteri yang terjerat dan sedang menjalani proses hukum kasus korupsi dari era Jokowi. Era Jokowi, 2014 hingga 2024. 1. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, kasus suap dana KONI, vonis 7 tahun penjara, denda 400 juta rupiah, uang pengganti 18,1 miliar rupiah. 2. Menteri SDM Idrus Marham, kasus suap proyek PLTU Riau, vonis 3 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah. 3. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, kasus suap izin ekspor benih lobster, vonis 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. 4. Menteri Sosial Juliari Batubara, kasus korupsi dana bansos COVID-19, vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. 5. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, kasus korupsi BTS 4G, vonis 15 tahun dan denda 1 miliar rupiah. 6. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kasus gratifikasi dan pemerasan, vonis 10 tahun penjara, denda 300 juta rupiah, uang pengganti 14 miliar rupiah. 7. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Yariej, terseret kasus gratifikasi, status tersangka dicabut setelah menang pra-peradilan. 8. Menteri Perdagangan Tom Lembong, kasus dugaan korupsi impor gula, masih menjalani persidangan. 9. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, terseret kasus dugaan korupsi laptop Chromebook, masih berstatus sebagai saksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.